Perempuan bau terasi sepertimu berani-beraninya datang ke sini? Ibu mertuaku tidak tahu. Siapa aku sebenarnya? Selama 20 tahun ibu mertuaku memanggilku perempuan penjual sambal di pasar. Pada hari perayaan ulang tahunnya yang ke-70 di hadapan 150 tamu undangan, ia berteriak, "Apa ini? Kuahnya asin sekali, tidak bisa dimakan. Selama ini kamu belajar apa saja?" Lalu ia mendorong mangkuk sup itu dengan kasar. Kuah panas itu tumpah ke punggung tanganku. Aku menatap suamiku. Suamiku membuka mulutnya. "Sari, sabar ya, banyak orang lihat." Saat itu aku mendengar sesuatu putus di dalam diriku. Aku menghampiri pembawa acara. Saya punya video yang sudah saya siapkan. Layar pun menyala. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku dan berkata, "Ibu, apakah ibu tahu siapa saya?" Wajah ibu mertuaku memucat. Dan ibu mertua yang telah meremehkanku selama 20 tahun itu mulai berlutut di hadapanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mulai sekarang akan kuceritakan kisah itu. Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Pukul 5 pagi, ponsel Sari berdering kencang. Nama yang tertera di layar adalah ibu mertua. Sari tahu dari pengalaman bahwa telepon sepagi ini bukanlah pertanda baik. "Sari, kamu sedang tidur?" Suara ibu mertuanya terdengar tajam seperti biasa. "Tidak, Bu, ada apa?" "Kita harus menyiapkan pesta ulang tahun ke-70. Banyak sekali yang harus dikerjakan sekarang juga." Sari melihat jam. Pukul 05.10 pagi. Pestanya masih seminggu lagi, tapi hal seperti itu tidak penting bagi ibu mertuanya. Baginya, menantu adalah orang yang harus datang kapanpun dipanggil. Sari bangkit dari tempat tidur dan diam-diam berganti pakaian. Suaminya yang tidur di sebelahnya mendengkur, terlelap dalam tidurnya. Menikah di usia 27 tahun dan kini sudah 20 tahun, Sari sudah terbiasa dengan panggilan subuh seperti ini. Ia telah melatih dirinya untuk menjadi terbiasa. Saat melangkah keluar dari pintu apartemen seluas 100 meter persegi itu, Sari menoleh sejenak ke belakang. Ia mengatakan kepada keluarga mertuanya bahwa rumah ini dibeli dari hasil menabung gaji suaminya. Kenyataannya tidak begitu, tapi tidak banyak orang yang tahu kebenarannya. Setibanya di rumah mertua, ibu mertuanya sudah duduk di sofa ruang tamu. Ayah mertuanya duduk di sebelahnya, hanya menatap televisi dengan tatapan kosong. 3 tahun lalu, setelah mengalami masalah besar karena menjadi penjamin bisnis seorang kenalan, ayah mertuanya menjadi sangat pendiam. Terlebih lagi dalam urusan rumah tangga, ia sama sekali tidak mau ikut campur. "Sudah datang? Terlambat," kata ibu mertuanya sambil melirik jam. Perjalanan dari rumah Sari ke rumah mertuanya tidak sampai 40 menit. Tapi bagi ibu mertuanya, menantunya selalu terlambat. "Maaf Bu, apa yang bisa saya bantu?" "Persiapan makanan untuk pesta ulang tahun ke-70 harus aku yang tangani semua. Meskipun kita pesan dari catering, makanan khas keluarga kita harus disiapkan secara terpisah. Tamunya ada 150 orang. Urus semuanya dengan baik." Angka 150 orang terngiang di telinga Sari. Ibu mertuanya adalah orang yang selalu mementingkan gengsi. Kebanggaan sebagai keturunan keluarga priai dari Solo. Wibawa sebagai mantan kepala sekolah SMA ternama. Hal-hal itulah yang menjadi segalanya bagi ibu mertuanya. "Dengan gaji dari perusahaan kecilmu itu, kapan kamu mau ganti mobil? Aku malu melihat mobil yang kamu pakai itu," kata ibu mertuanya dengan nada menyindir. Sari tidak menjawab. Sudah 20 tahun ia mendengar kata-kata itu. Keluarga penjual sambal di pasar memang tahu apa, "Lakukan saja apa yang kuperintahkan." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia teringat kata-kata yang diucapkan ibu mertuanya di hadapan para tamu pada hari pernikahannya 20 tahun lalu. "Seharusnya kamu hilangkan dulu bau pasar itu sebelum datang ke sini." Rasa malu hari itu masih terasa jelas bahkan setelah 20 tahun berlalu. Sari menunduk dan berjalan menuju dapur. Ia membuka kulkas, memeriksa lemari dapur, dan bekerja dalam diam. Ibu mertuanya menyalakan televisi di ruang tamu. Ayah mertuanya masih menatap layar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru pada saat makan siang, Sari bisa beristirahat sejenak. Ia masuk ke kamar mandi dan bercermin. Wajah seorang wanita berusia 47 tahun menatapnya dari cermin. Terlihat lelah, namun sorot matanya masih menyala. Menjelang malam, sebuah pesan masuk dari suaminya. Isinya memberitahukan
bahwa ia akan pulang terlambat karena ada acara makan malam kantor. Sari membalas dengan tenang, "Baik, hati-hati di jalan." Ia baru kembali ke rumah setelah menyelesaikan urusan di rumah mertuanya lewat dari pukul 10 malam. Sari duduk di sofa dan mengeluarkan ponselnya. Di layar tertera laporan penjualan perusahaan Rasa Warisan Foods. Toko sambal kecil yang diwarisinya dari ibunya 20 tahun lalu kini telah berkembang menjadi perusahaan makanan dengan jaringan distribusi nasional. Sebuah notifikasi pesan muncul dari Mila, wakil direktur. "Ibu direktur, penjualan kuartal ini naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Kerja bagus, Bu." Sari membaca pesan itu dan tersenyum dalam diam. Direktur perusahaan dengan aset 300 miliar rupiah. Itulah jati diri Sari yang sebenarnya. Namun, keluarga mertuanya hanya tahu bahwa Sari mengelola sebuah perusahaan makanan kecil. Gajinya ia tetapkan hanya 30 juta rupiah setahun dan pendapatan sebenarnya dari dividen dikelola di rekening terpisah. Pengeluaran rumah tangga pun disesuaikan dengan tingkat gaji suaminya hidup sederhana. Mengapa ia menyembunyikannya? Itu terjadi di awal-awal pernikahannya, saat bisnisnya mulai berkembang sedikit demi sedikit. Ibu mertuanya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jangan mentang-mentang kamu punya uang sekarang, lalu meremehkan keluarga kami. Aku tidak akan tinggal diam. Kalau tidak mau melihat itu terjadi, sadarilah posisimu." Pada saat yang sama, suaminya juga mengatakan hal serupa. "Aku tidak nyaman kalau istriku lebih hebat dariku. Tolong bersikaplah biasa saja." Dua kalimat itu membungkam Sari. Ia memutuskan untuk terus menjalankan bisnisnya, tetapi menyembunyikan skalanya. Begitulah 20 tahun berlalu. Sari meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit. Putrinya Maya sudah masuk universitas. Bertahanlah sampai ia lulus. Sari selalu menenangkan dirinya dengan kalimat itu. "Ubin lantai yang ibu injak itu saya yang bayar." Sari menggumamkan kata-kata yang tak pernah bisa ia ucapkan kepada siapapun. Lalu perlahan ia memejamkan mata. Di sudut hatinya, sesuatu perlahan mendidih. Entah itu kepasrahan, kemarahan, atau keduanya. Sari sendiri tidak tahu. "Sambal itu butuh kesabaran," kata ibunya. "Butuh waktu untuk matang dengan sempurna." Sari telah menunggu selama 20 tahun dan ia belum menyadari bahwa penantian itu akan segera berakhir. Ada satu hari yang tak akan pernah Sari lupakan seumur hidupnya. 20 tahun lalu, sebulan sebelum hari pernikahannya. Koridor rumah sakit dipenuhi bau disinfektan. Sari duduk sambil menggenggam erat tangan ibunya. Dokter keluar dan berkata, "Kanker stadium akhir. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi." Dunia Sari seakan runtuh. Ibunya justru terlihat tenang. Kembali ke kamar pasien, berbaring di tempat tidur. Ibunya mengelus tangan Sari dan berkata, "Sari, jangan menangis. Ibu tidak apa-apa." Tangan ibunya kasar. Tangan yang seumur hidupnya menjual sambal terasi di pasar tradisional untuk membesarkan Sari. Bangun pukul 4 pagi untuk membuka toko dan baru pulang lewat pukul 10 malam. Dengan tangan itu, ibunya menyekolahkan Sari hingga ke jenjang universitas dan kini akan menikahkannya. 3 bulan. Waktu yang tersisa untuk ibunya hanya 3 bulan. Sari ingin menunda pernikahannya. Tetapi ibunya menggelengkan kepala. "Tidak. Ibu harus melihatmu menikah dulu. Itu keinginan terakhir ibu." Maka Sari pun melangsungkan pernikahannya. Ibunya datang ke acara dengan kursi roda. Wajahnya sangat kurus, tetapi sorot matanya masih hangat. Saat Sari keluar mengenakan gaun pengantin, air mata menggenang di pelupuk mata ibunya. Namun momen indah itu tidak berlangsung lama. Di hadapan para tamu, ibu mertuanya menghampiri Sari. Dan di tempat yang bisa didengar semua orang, ia berkata, "Seharusnya kamu hilangkan dulu bau pasar itu sebelum datang ke sini." Suasana menjadi hening. Wajah Sari memanas. Ia melirik ke arah ibunya. Ibunya duduk di kursi roda dengan kepala tertunduk. Datang ke pernikahan putrinya dengan tubuh yang sakit, tetapi harus mendengar kata-kata seperti itu. Malam itu, Sari menangis sendirian di kamar mandi. Ia membekap mulutnya dengan handuk agar suaranya tidak terdengar. Ia merasa bersalah kepada ibunya. Apakah menjual sambal di pasar adalah pekerjaan yang begitu memalukan? Hari itu, Sari baru menyadarinya. 3 bulan setelah pernikahan, ibunya meninggal dunia. Sari tidak pergi berbulan madu. Sebaliknya, ia pergi ke pasar tradisional.
ke toko sambal kecil tempat ibunya mengabdikan seluruh hidupnya. Di atas meja lapak dari besi, debu menumpuk dan lemari pendingin kosong. Sari membuka sebuah kotak tua di sudut toko. Di dalamnya ada sebuah buku catatan yang sudah usang, buku resep ibunya. Cara membuat sambal, perbandingan garam, suhu fermentasi, semua tertulis dengan tulisan tangan ibunya yang sedikit miring. Di halaman pertama buku itu ada kalimat ini, "Sari, sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna." Sari membaca kalimat itu dan menangis terseduh-seduh. Saat itu, seseorang berdiri di depan toko, Mbak Mila, yang berjualan lauk pauk di sebelah. Mila, 5 tahun lebih tua dari Sari dan sudah akrab sejak ibunya masih hidup. "Sari, toko ini mau diapakan?" Sari menggelengkan kepala. "Ia belum memutuskan apa-apa, ajak aku. Kita kerjakan bersama." Mata Mila terlihat serius. "Kamu pasti kesulitan sendirian. Aku juga sudah lebih dari 10 tahun berdagang di pasar ini. Aku bisa membantu." Begitulah kemitraan mereka dimulai. Siang hari ia mengurus rumah mertua, malam hari ia pergi ke toko, mempelajari resep ibunya dan mengembangkan sambal baru. Ia hanya tidur 4 hingga 5 jam sehari, tetapi Sari tidak merasa lelah. Ia ingin menjaga apa yang telah ditinggalkan ibunya. Awalnya, mereka hanya menjual kepada pelanggan tetap di pasar. Lalu Mila mengusulkan, "Bagaimana kalau kita coba jual online? Katanya sekarang semua orang beli lewat online." Saat itu, penjualan online masih merupakan hal yang asing. Tetapi Sari memutuskan untuk mencobanya. Ia memotret produknya sendiri, menulis deskripsi, dan mengemasnya dengan hati-hati. Awalnya hanya terjual 1 atau 2 paket sehari, lalu meningkat menjadi 10 paket seminggu dan 100 paket sebulan. Berita dari mulut ke mulut mulai menyebar. Pelanggan lama yang mengingat rasa sambal ibunya merekomendasikannya kepada kenalan, dan orang itu merekomendasikannya lagi kepada orang lain. Seiring dengan menumpuknya ulasan positif, pesanan pun meledak. 5 tahun kemudian, Sari menutup toko di pasar dan mendirikan sebuah pabrik kecil. 10 tahun kemudian, produknya masuk ke seluruh supermarket besar di Indonesia. 15 tahun kemudian, produknya mencatat penjualan nomor 1 di kategori makanan sehat online. Dan sekarang, Rasa Warisan Foods telah menjadi perusahaan dengan aset 300 miliar rupiah. Mbak Mila, setelah menjadi manajer, diangkat menjadi wakil direktur 5 tahun lalu. Wajah resmi perusahaan dipegang oleh Mila, sementara Sari mengambil semua keputusan di belakang layar. Wawancara media, acara penghargaan, acara eksternal, semuanya diwakili oleh Mila. Karenanya, tidak banyak orang di industri yang tahu siapa direktur utama Rasa Warisan Foods sebenarnya. Keluarga mertuanya apalagi, mereka hanya tahu Sari mengelola sebuah perusahaan makanan kecil, tidak pernah membayangkan skala sebenarnya. Terkadang Sari memikirkan ibunya. Jika ibunya masih hidup, apa yang akan dikatakannya? Apakah ia akan memujinya sebagai anak yang hebat atau mengkhawatirkannya karena bekerja terlalu keras? Satu hal yang pasti, ibunya tidak akan pernah menyinggung soal bau pasar. Bagi ibunya, pasar adalah tempat mencari nafkah dan sambal adalah kebanggaannya. Sari mengeluarkan buku catatan tua dari laci mejanya. Meski sudah 20 tahun berlalu, ia masih menyimpannya. Sampulnya sudah usang dan sobek-sobek, tetapi tulisan di dalamnya masih jelas. Sari membuka halaman pertama. Kalimat itu kembali terlihat, "Sari, sambal itu butuh kesabaran, butuh waktu untuk matang dengan sempurna." Sari memeluk buku catatan itu ke dadanya, dan ia bergumam seolah pada dirinya sendiri, "Aku akan menunggu, Bu, sampai matang dengan sempurna." Ia telah menunggu selama 20 tahun. Sepertinya ia harus menunggu sedikit lebih lama lagi. Tetapi penantian itu kini sudah mulai terlihat ujungnya. Sari mulai menyembunyikan skala bisnisnya pada tahun pertama pernikahannya. Musim dingin tahun itu untuk pertama kalinya penjualan bulanannya melebihi 100 juta rupiah. Malam itu dengan hati gembira Sari mengunjungi rumah mertuanya. Ibu mertuanya menunjukkan ekspresi heran melihat menantunya datang di luar hari raya. "Tumben sekali kamu datang tiba-tiba." Sari dengan hati-hati memulai pembicaraan.
Ibu, bisnis sambal yang saya jalankan akhir-akhir ini berjalan cukup baik. Bulan ini penjualannya meningkat pesat. Sorot mata ibu mertuanya seketika menjadi dingin. Sari tidak melewatkan perubahan itu, tapi ia sudah terlanjur bicara. Jadi sebagai rasa syukur, saya ingin memberikan sesuatu untuk ibu. Ibu mertuanya meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Suara porselen beradu dengan meja menggema di ruang tamu. Kamu pikir karena punya sedikit uang kamu bisa meremehkan keluarga kami? Sari terkejut. Meremehkan? Maksud saya bukan begitu. Bukan begitu, Bu. Bukan seperti itu. Kalau tidak mau melihat itu terjadi, sadarilah posisimu. Cuma karena dapat sedikit uang dari jualan sambal di pasar, kamu pikir bisa seenaknya? Suara ibu mertuanya meninggi dan tajam. Sari terdiam. Ia tahu percuma saja membela diri. Bagi ibu mertuanya, menantu adalah makhluk yang harus patuh dan menghasilkan uang adalah tindakan yang mengganggu tatanan itu. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Sari dengan hati-hati menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Suaminya sedang duduk di sofa menonton televisi. Sayang, tadi aku dimarahi ibu, suaminya menoleh. Kenapa? Ada apa? Aku bilang bisnisku berjalan lancar tapi beliau malah marah. Padahal aku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Suaminya menghela napas. Lalu ia mematikan televisi dan menatap Sari. Sari, aku tidak nyaman kalau kamu lebih hebat dariku. Sari menatap wajah suaminya. Ia pikir suaminya bercanda. Tapi ekspresi suaminya serius. Kita hidup biasa saja. Aku bisa mencari uang. Dengan gajiku, kita tidak akan kekurangan. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa dingin. Suaminya tidak ikut senang dengan kesuksesannya. Justru ia merasa terbebani. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit dan berpikir, haruskah aku berhenti berbisnis? Tidak. Itu sama saja dengan mengkhianati ibunya. Ia tidak bisa melepaskan apa yang telah dibangun ibunya seumur hidup. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Terus berbisnis, tetapi sembunyikan skalanya. Sejak saat itu, Sari mempersiapkannya dengan matang. Gaji perusahaan ia tetapkan hanya 30 juta rupiah setahun. Jauh lebih kecil dari gaji suaminya yang seorang manajer bank. Pendapatan sebenarnya dari dividen dikelola di rekening terpisah. Pengeluaran rumah tangga disesuaikan dengan tingkat gaji suaminya. Hidup sederhana. Aset properti pun diatasnamakan perusahaan. Atas nama pribadi Sari tidak ada aset apapun. Agar terlihat seperti istri dari keluarga dengan penghasilan ganda yang biasa-biasa saja. Seiring berkembangnya perusahaan, kegiatan eksternal menjadi perlu. Sari meminta tolong pada Mbak Mila. Mbak, mulai sekarang acara-acara resmi biar Mbak yang hadiri, aku akan di belakang layar. Awalnya Mila menolak. Sari, kamu kan direktur utama perusahaan ini, kenapa harus sembunyi? Sari tersenyum getir. Ada alasannya Mbak, untuk saat ini begini lebih baik. Mila tidak bertanya lebih jauh. Hampir 20 tahun bekerja bersama. Ia kurang lebih bisa menebak keadaan Sari. Begitulah waktu berlalu. Perusahaan semakin besar dan penyamaran Sari semakin rapi. Ibu mertuanya masih meremehkannya dan suaminya masih tidak peduli dengan perusahaan istrinya. Justru itu membuat Sari lebih nyaman. Karena tidak peduli, mereka tidak bertanya. Karena tidak bertanya, ia tidak akan ketahuan. Tapi putrinya, Maya, berbeda. Maya mengetahui kebenarannya secara tidak sengaja saat SMA. Saat mengerjakan tugas sekolah tentang perusahaan ibunya, ia menemukan skala sebenarnya dari rasa warisan Foods. Awalnya Maya tidak percaya. Ibu yang ia kenal adalah orang biasa yang mengelola perusahaan kecil. Tapi dokumen dan angka tidak berbohong. Maya bertanya pada Sari dan Sari tidak bisa menyembunyikannya lagi. Bu, kenapa disembunyikan? Sari menatap mata putrinya. Usia 17 tahun, masih muda. Tapi tatapannya tegas. Rumit Maya, nanti ibu jelaskan semuanya. Maya menggeleng. Pasti karena nenek kan? Karena ayah kan? Sari tidak bisa menjawab. Putrinya sudah tahu segalanya. 2 tahun berlalu sejak saat itu. Maya kini mahasiswa tingkat pertama. Tapi pertanyaan Maya tidak berubah. Bu, sampai kapan ibu mau hidup tertindas di rumah itu? Pagi ini pun Maya bertanya. Sari yang sedang memasak sayur lodeh berhenti sejenak. Suara putrinya penuh dengan rasa frustrasi. Ayah juga bukan orang bodoh, Bu. Ibu pikir bisa menyembunyikannya sampai kapan?
Sari mengecilkan api dan menatap putrinya. Ayah tidak tahu karena tidak peduli. Justru itu lebih nyaman. Ekspresi Maya menegang. Apa itu masuk akal? Sudah 20 tahun hidup bersama tapi tidak tahu karena tidak peduli. Sari menggigit bibirnya. Kata-kata putrinya tidak salah. Selama 20 tahun hidup bersama, suaminya tidak tahu jati diri istrinya yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, tidak mau tahu. Entah itu ketidakpedulian atau penghindaran, Sari pun tidak tahu. Ibu mau sabar sampai kapan, tanya Maya. Sari tidak bisa menjawab. Malam harinya, Sari duduk sendirian di ruang kerja. Waktu 20 tahun terlintas di benaknya seperti film. Hinaan ibu mertua, ketidakpedulian suami, dan semua yang harus ia tanggung sendirian. Kenapa aku harus sampai seperti ini? Untuk pertama kalinya, Sari menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang telah ia hindari selama 20 tahun. Jawabannya tidak muncul. Tapi di sudut hatinya, sesuatu bergetar. Kelelahan dari penyamaran ini sudah mencapai batasnya. Menyembunyikan diri semakin terasa berat. Tempat perayaan ulang tahun ke-70 ibu mertua diputuskan sebulan yang lalu. Malam itu, ibu mertua mengirim pesan di grup chat keluarga. Tempatnya di Pendopo Kencana, restoran tradisional Indonesia kelas atas yang terkenal di Jakarta. Saat melihat nama itu, napas Sari seakan berhenti. Pendopo Kencana, restoran yang didirikan Sari atas nama perusahaan 7 tahun lalu. Saat itu, rasa warisan food sudah stabil dan Sari mempertimbangkan diversifikasi usaha. Ia ingin membuka restoran tradisional yang layak memanfaatkan pengetahuannya tentang sambal dan makanan fermentasi, restoran yang akan disukai ibunya jika masih hidup, tempat yang menyajikan makanan dengan sepenuh hati. Bersama Mbak Mila, ia berkeliling restoran tradisional di seluruh negeri, mengunjungi daerah-daerah untuk mencari bahan makanan terbaik dan mencari koki berbakat. Setelah persiapan lebih dari setahun, Pendopo Kencana pun dibuka. Sejak awal, restoran itu langsung terkenal. Reservasi bisa penuh hingga 3 bulan ke depan. Di kalangan pencinta kuliner, restoran itu dianggap sebagai restoran tradisional terbaik di Jakarta dan menjadi tempat favorit para tokoh terkenal. Tapi Sari benar-benar bersembunyi di belakang. Ia menolak semua wawancara media dan penampilan di televisi. Hanya segelintir orang di industri yang tahu siapa pemilik sebenarnya Pendopo Kencana. Tidak ada hubungannya dengan keluarga mertuanya. Ibu mertuanya tidak tertarik dengan bisnis makanan, begitu pula suaminya. Mereka mungkin pernah mendengar nama Pendopo Kencana, tapi tidak pernah membayangkan itu adalah restoran milik istrinya. Tapi kenapa harus merayakan ulang tahun ke-70 di sana? Sari menatap layar ponselnya untuk beberapa saat, pikirannya kalut. Keesokan harinya, ibu mertua memanggil Sari ke rumahnya. Di atas meja ruang tamu, tergeletak brosur Pendopo Kencana. Ekspresi ibu mertua terlihat sangat puas. Sari, kamu tahu restoran ini? Sari berusaha menyembunyikan ekspresinya dan menjawab, iya bu, saya dengar tempatnya sangat terkenal. Ibu mertuanya mengetuk-ngetuk brosur itu dengan jarinya. Ini restoran tradisional terbaik di Jakarta. Katanya reservasi bisa penuh sampai 3 bulan. Keluarga kita kan bukan keluarga sembarangan, masa merayakan ulang tahun di tempat biasa saja. Sari mengangguk. Dalam hati ia tersenyum kecut, tapi tidak menunjukkannya di wajah. Tapi bagaimana ibu bisa dapat reservasi? Katanya sulit sekali dapat tempat. Ibu mertuanya mengangkat bahu. Tentu saja dengan koneksiku. Walaupun sudah pensiun, aku masih punya banyak kenalan. Hal seperti ini tidak sulit. Sari tidak berkata apa-apa. Sebenarnya reservasi itu bukan karena koneksi ibu mertuanya. Beberapa hari sebelumnya, Mbak Mila menghubunginya. Sari, ada permintaan reservasi pesta ulang tahun ke-70 di Pendopo Kencana atas nama Ibu Hartati. Apa jangan-jangan itu ibu mertuamu? Sari terdiam mendengar itu. Ia tidak menyangka ada kebetulan seperti ini. Bagaimana ini? Mau kita tolak saja? Atas pertanyaan Mila, Sari berpikir sejenak. Lalu ia menjawab, tidak, terima saja mbak. Tapi namaku jangan sampai disebut. Begitulah reservasi itu berhasil. Ibu mertuanya percaya itu berkat koneksinya, padahal sebenarnya wakil direktur perusahaan, menantunya yang mengaturnya di belakang layar. Ibu mertuanya meletakkan selembar kertas di atas meja. Daftar tamu
150 orang. Keluarga dari pihakku, teman-teman sekolahku, para pejabat daerah, semua sudah konfirmasi akan datang. Sari membaca daftar itu. Penuh dengan nama-nama asing, terlihat jelas bahwa ini adalah pesta untuk gengsi ibu mertuanya, persiapan makanan aku yang akan pimpin. Meskipun menu utama dari restoran, makanan khas keluarga kita harus disiapkan terpisah. Kamu kan jago soal itu. Sari menunduk. Baik Bu, ibu mertuanya menambahkan, jangan sampai ada kesalahan. 150 orang akan melihat, jangan sampai aku malu. Sari meninggalkan rumah mertua dan masuk ke mobil. Tangannya yang memegang kemudi sedikit gemetar. Entah marah, hampa, atau lucu, ia tidak bisa menata perasaannya. Di restoranku sendiri, aku harus jadi pesuruh. Sari bergumam sendiri. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Malam itu, Sari mengunjungi pendopo kencana. Sudah larut malam, setelah jam operasional berakhir, koki kepala dan manajer restoran menyambut Sari. Ibu direktur sudah lama tidak kemari. Sari berkata pelan kepada para stafnya, minggu depan ada reservasi pesta ulang tahun ke-70 kan? Tamu itu ibu mertua saya. Ekspresi para staf sedikit berubah. Para staf yang sudah lama bekerja dengannya tahu bahwa Sari menyembunyikan skala bisnisnya dari keluarga mertuanya. Hari itu jangan sebutkan identitas saya. Saya hanya anggota keluarga tamu. Bukan direktur, bukan pemilik, hanya menantu. Mengerti? Koki kepala mengangguk. Baik Bu Direktur, jangan khawatir. Sari memandang sekeliling aula yang kosong. Ia teringat saat pertama kali melihat tempat ini 7 tahun lalu. Tempat yang dulunya gudang tua direnovasi menjadi pendopo kencana yang sekarang. 1 lukisan di dinding, 1 vas bunga di atas meja, semuanya dipilih langsung oleh Sari. Semua ini adalah milik Sari. Tapi seminggu lagi, Sari harus berperan sebagai menantu yang mengantarkan makanan dan menyambut tamu di restoran yang ia bangun sendiri. Sari menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta berkilauan. Ia teringat ibunya. Apa yang akan ibunya katakan? Restoran ini saya yang bangun, Bu. Sari bergumam dalam hati. Akankah suatu saat ia bisa mengatakan itu di depan ibu mertuanya? Atau haruskah ia mengatakannya? Beberapa hari kemudian, persiapan pesta dimulai secara intensif. Sari seolah-olah harus berangkat kerja ke rumah mertuanya sejak subuh. Mengurus undangan untuk tamu, menyiapkan souvenir, menyusun acara, dan mengedit video ucapan selamat. Ibu mertuanya hanya memberi perintah seperti seorang sutradara, dan ayah mertuanya masih saja menonton televisi di ruang tamu. Suaminya sibuk. Alasannya, sebagai manajer bank, pekerjaannya banyak di akhir tahun. Entah benar-benar sibuk atau hanya ingin menghindar, Sari tidak tahu. Atau mungkin ia tidak ingin tahu. Putrinya, Maya, pulang di akhir pekan. Melihat Sari sibuk dengan persiapan pesta, ia mengerutkan kening. Bu, kenapa ibu kerjakan semuanya sendiri? Ayah ngapain? Kenapa nenek cuma menyuruh-nyuruh? Sari tersenyum lelah. Hal seperti ini memang biasanya tugas menantu. Maya menghela napas. Restoran itu kan punya ibu. Kenapa ibu harus kerja di sana? Sari memegang tangan putrinya. Sabar sebentar lagi. Cukup lewati yang satu ini saja. Maya masih terlihat tidak terima. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Malam sebelum pesta, Sari berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Besok di hadapan 150 tamu, pesta ibu mertuanya akan digelar. Di restoran yang didirikan Sari, dengan makanan yang disiapkan Sari, dengan identitas Sari yang disembunyikan. Kenapa aku begitu cemas? Sari memegang dadanya. Ia punya firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan tidak enak bahwa penyamaran yang telah ia bangun selama 20 tahun akan runtuh. Tapi ia tidak tahu apa itu. Mungkin memang harus runtuh. Pikiran itu terlintas. Sari menggelengkan kepala. Tidak, sedikit lagi saja sampai Maya lulus. Tapi suara lain terdengar di sudut hatinya. Sampai kapan kamu akan bersembunyi? Sampai kapan kamu akan sabar? Sari memejamkan mata. Ia takut akan hari esok. Tapi pada saat yang sama, ia merasakan dirinya di suatu tempat menantikan hari esok. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Dan Sari belum menyadarinya. 2 hari sebelum pesta ulang tahun ke-70. Sari sedang menyelesaikan tumpukan dokumen di kantor. Karena sibuk dengan urusan mertua, pekerjaan kantornya jadi tertunda. Saat itu, telepon dari Mbak Mila berdering.
Suaranya terdengar berat, tidak seperti biasanya. Sari, kamu ada waktu sekarang? Ada yang penting harus kita lihat. Sari meletakkan dokumennya dan menuju ruang wakil direktur. Mila memutar layar laptopnya ke arah Sari. Di layar tampak laporan keuangan yang rumit. Perusahaan Danu kondisinya parah. Mata Sari terpaku pada layar Danu, sepupu dari pihak ibu mertuanya. Ia menjalankan sebuah perusahaan konstruksi dan 5 tahun lalu ia meminjam uang sebesar 15 miliar rupiah dari perusahaan investasi milik Sari. Tentu saja Danu tidak tahu siapa pemilik sebenarnya perusahaan investasi itu. Direktur di atas kertas adalah orang lain dan Sari benar-benar bersembunyi di belakang. Bagi Danu, Sari hanyalah istri dari sepupunya. Seorang ibu rumah tangga biasa yang mengelola perusahaan makanan kecil. Sudah 8 bulan bunga pinjamannya menunggak. Belum lagi soal pengembalian pokok pinjaman, Mila menjelaskan sambil menggulir layar. Angka-angka melintas di depan matanya. Penurunan penjualan, peningkatan utang, arus kas yang memburuk, tidak ada satupun yang baik. Pengembalian utang 15 miliar itu sepertinya mustahil. Kasus terburuk, kita mungkin harus menempuh jalur hukum. Sari menghela napas. Ia mendengar rumor bahwa bisnis Danu tidak berjalan baik, tapi tidak menyangka separah ini. 5 tahun lalu saat memutuskan untuk berinvestasi, Mbak Mila menentangnya. Rencana bisnisnya lemah dan kemampuan manajerial Danu diragukan. Tapi saat itu, Sari menyetujuinya. Dengan alasan Danu adalah sepupu dari pihak ibu mertuanya. Hasilnya, penilaian Mila ternyata benar. Sari tersenyum kecut. Tapi Sari, ini belum semuanya. Suara Mila semakin pelan. Sari menatap kakaknya dengan tegang. Saat memeriksa perusahaan Danu, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di bagian pinjaman pribadi, ada catatan dari 3 tahun lalu. Mila membuka file baru. Di layar, muncul salinan surat perjanjian utang. Jumlahnya 300 juta rupiah. Dan di kolom nama peminjam tertulis nama Hartati. Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan memeriksa layar lagi. Tidak salah lagi. Itu nama ibu mertuanya. Mbak, apa ini benar? Suaranya bergetar. Mila mengangguk. Aku sudah periksa jumlah dan tanggalnya. Catatan pinjaman 300 juta rupiah atas nama Hartati pada bulan April 3 tahun lalu. Benar, itu ibu mertuamu. Sari bersandar di kursi, pikirannya kosong. April 3 tahun lalu. Sari ingat apa yang terjadi saat itu. 3 tahun lalu, ayah mertuanya menjadi penjamin bisnis seorang kenalan dan mengalami kerugian besar. Perusahaan kenalannya itu bangkrut dan utangnya dilimpahkan kepada ayah mertuanya sebagai penjamin. Sari ingat betul betapa tegangnya suasana di rumah mertua saat itu. Ibu mertuanya setiap hari memarahi ayah mertuanya dan ayah mertuanya hanya duduk di sofa ruang tamu sambil menghela napas. Saat itu Sari menawarkan bantuan, tapi ibu mertuanya menolak mentah-mentah. Aku tidak butuh bantuanmu, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Sari mundur. Ia tidak bisa memaksakan bantuan jika ibu mertuanya tidak mau. Tapi ternyata ibu mertuanya meminta bantuan kepada sepupunya. Sambil mengatakan tidak butuh bantuan dari menantunya, di belakang ia meminjam 300 juta rupiah dari kerabatnya sendiri. Jadi karena itu dia begitu merendahkan keluarga kita. Kata-kata itu keluar dari mulut Sari. Mila memiringkan kepala. Maksudmu? Sejak 3 tahun lalu sikap ibu mertua semakin parah. Dulu juga meremehkan, tapi sejak 3 tahun lalu levelnya berbeda. Setiap hal kecil dipermasalahkan, setiap katanya penuh sindiran. Sari sekarang mengerti. Ibu mertuanya malu karena memiliki utang. Orang yang seumur hidupnya mementingkan gengsi harus meminta bantuan kepada sepupunya sendiri, betapa besar rasa malunya. Tapi ibu mertuanya memilih untuk tidak mengakui rasa malunya, melainkan semakin merendahkan menantunya. Karena ia merasa rendah diri, ia merendahkan orang lain untuk merasa lebih unggul. Cara paling pengecut dari orang lemah yang menindas orang yang lebih lemah. Bu Direktur, ini benar-benar ironis. Mila tersenyum pahit. Tahu tidak dari mana 300 juta itu berasal? Dari 15 miliar yang dipinjam Danu dari perusahaan kita.
Sumber uang yang dipinjam ibu mertua Anda pada akhirnya adalah perusahaan Anda sendiri. Sari terdiam. Adakah ironi yang lebih besar dari ini di dunia? Ibu mertuanya meremehkan menantunya karena berasal dari pasar. Padahal sebenarnya ia menjaga gengsinya dengan uang menantunya itu. Tentu saja ibu mertuanya tidak tahu fakta ini. Jika ia tahu, ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan. Sari menatap keluar jendela, matahari mulai terbenam. Langit berwarna merah. Mbak, jangan beritahu siapa-siapa soal ini dulu. Mila mengangguk. Baik, keputusan ada di tanganmu. Sari meninggalkan kantor dan pulang. Tangannya yang memegang kemudian mengeras. Kemarahan memuncak. Rasanya semua yang telah ia tahan selama 20 tahun meledak sekaligus. Setibanya di rumah, Maya sedang duduk di ruang tamu. Sepertinya akhir pekan ini ia tidak pergi ke kampus dan tinggal di rumah. Melihat wajah Sari, Maya bertanya, "Bu, ada apa? Wajah ibu tidak baik." Sari duduk lemas di sofa. Ia tidak bisa menceritakan semuanya kepada putrinya, tapi terlalu berat untuk menyimpannya sendiri. "Maya, apa ibu terlihat seperti orang bodoh?" Maya memegang tangan Sari. "Kenapa tiba-tiba bilang begitu?" Sari menggelengkan kepala. Ia pikir percuma saja menceritakannya. Tapi Maya tidak menyerah. "Bu, ibu bisa cerita padaku. Aku sudah dewasa sekarang." Sari ragu-ragu sejenak, lalu mulai bicara. Cerita tentang utang ibu mertua, tunggakan danu, dan sumber uang yang ternyata berasal dari perusahaannya sendiri. Semua ia ceritakan kepada putrinya. Ekspresi Maya semakin mengeras. Setelah cerita selesai, Maya angkat bicara. "Bu, kalau kali ini ibu sabar lagi, aku tidak mau jadi anak ibu lagi." Sari terkejut dan menatap putrinya. Air mata menggenang di mata Maya. 20 tahun, Bu. Ibu sudah sabar bahkan sebelum aku lahir. Semua perlakuan nenek pada ibu, aku lihat semuanya. Dulu waktu kecil aku tidak mengerti, tapi semakin besar aku jadi tahu betapa beratnya hidup ibu. Suara Maya bergetar, dan ternyata nenek juga punya utang, tapi dia tetap memperlakukan ibu seperti itu. "Ibu tahu semua itu dan masih mau sabar lagi? Masih mau diam saja?" Sari tidak bisa menjawab. Kata-kata putrinya menusuk jantungnya. "Bu, tolong kali ini jangan sabar lagi. Kalau ibu sabar, aku juga ikut menderita. Tahu tidak betapa beratnya melihat ibuku sendiri direndahkan seperti itu?" Maya memeluk Sari erat. Air mata Sari mengalir. Air mata yang telah ia tahan selama 20 tahun. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit dan berpikir, besok adalah pesta ulang tahun ke-70. 150 tamu akan berkumpul di pendopo kencana. Ibu mertuanya pasti akan merendahkannya lagi di depan menantu yang telah menyiapkan pestanya. Seperti yang selalu ia lakukan. Haruskah aku sabar? Sabar lagi? Sari memejamkan mata. Seolah-olah ia mendengar suara ibunya. "Sari, sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna." Ia telah menunggu 20 tahun. Apakah sekarang sudah cukup matang? Atau jangan-jangan sudah terlalu matang? Sari membuka matanya. Dalam kegelapan, sebuah keputusan perlahan menguat, belum sepenuhnya, tapi sesuatu telah berubah. Besok, semuanya akan diputuskan besok. Begitulah Sari melewati malam yang panjang dalam keheningan sebelum badai. Hari pesta ulang tahun ke-70 pun tiba. Sari bangun pukul 4 pagi. Sebenarnya ia hampir tidak tidur semalaman. Percakapannya dengan Maya semalam terus terngiang di kepalanya. "Kalau kali ini ibu sabar lagi, aku tidak mau jadi anak ibu." Kata-kata putrinya menusuk hatinya. Sari bangkit dari tempat tidur dan diam-diam bersiap. Suaminya masih terlelap. Hari ini adalah ulang tahun ibunya yang ke-70. Tapi sepertinya ia tidak berniat bangun pagi untuk membantu. Sari tidak berharap lagi. Sudah 20 tahun seperti itu. Ia tiba di pendopo kencana pukul 5.30 pagi. Dapur sudah terang. Para staf sedang menyiapkan makanan pesta. Melihat Sari, kepala koki menunduk memberi salam. "Ibu direktur, pagi sekali datangnya." Sari meletakkan jari di bibirnya. "Hari ini panggilan itu tidak boleh digunakan. Hari ini saya hanya anggota keluarga tamu. Jangan lupa." Kepala koki mengangguk mengerti. Sari mengenakan celemek dan mulai bekerja, memeriksa piring saji, menata meja, dan mengatur posisi hiasan bunga. Di restoran yang ia dirikan, di depan karyawan yang ia pekerjakan, Sari diam-diam menjalankan perannya sebagai menantu. Pukul 9 pagi ibu mertua tiba.
Mengenakan kebaya mewah, ibu mertua memandang sekeliling restoran dengan ekspresi puas. Memang di sini yang terbaik di Jakarta. Pilihanku tidak pernah salah. Sari menyambut ibu mertuanya tanpa berkata apa-apa. Ayah mertua juga datang bersama. Ayah mertua duduk diam di kursi kehormatan. Sejak insiden penjaminan 3 tahun lalu, ayah mertua semakin pendiam. Ia sama sekali tidak mau ikut campur urusan rumah tangga dan hanya memperhatikan raut wajah istrinya. Suaminya juga tiba. Mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi, penampilannya cukup gagah, tapi suaminya tidak menghampiri istrinya untuk membantu, melainkan berdiri di samping ibu mertuanya siap menyambut tamu. Pukul 10, para tamu mulai berdatangan satu persatu. Keluarga dari pihak ibu mertua, mantan rekan kerja, pejabat daerah. 150 tamu memenuhi pendopo kencana. Suara riuh, tawa, dan sapaan membuat restoran menjadi ramai. Saat itu, Danu tiba. Sepupu dari pihak ibu mertua, direktur perusahaan konstruksi, dan debitur yang meminjam 15 miliar rupiah dari perusahaan investasi Sari. Tentu saja, Danu tidak mengetahui fakta itu. Baginya, Sari hanyalah istri sepupunya, seorang ibu rumah tangga biasa yang mengelola perusahaan makanan kecil. Danu mengenakan setelan jas mahal, berjalan dengan angkuh. Untuk orang yang sudah 8 bulan menunggak bunga pinjaman, penampilannya terlihat sangat santai. Setelah menyapa ibu mertuanya, Danu melihat Sari dan menghampirinya. "Wah, Kak Sari, lama tidak bertemu." Sari tersenyum dan menyapa. "Danu, apa kabar?" Danu melihat sekeliling, seolah-olah mengagumi. Memang Tante Hartati luar biasa, bisa mengadakan pesta di tempat seperti ini. Orang yang punya usaha kecil seperti Kak Sari pasti jarang bisa datang ke tempat seperti ini, ya kan? Kata-kata itu membuat mata Sari sedikit bergetar, tapi ia tidak mengubah ekspresinya. Betul, orang seperti saya memang jarang punya kesempatan datang ke tempat seperti ini. Danu terlihat puas dengan jawaban Sari, tersenyum dan berjalan menuju tempat duduknya. Sari menatap punggungnya. Orang itu pamer dengan uangku. Pikiran itu membuatnya geli, tapi Sari menahan emosinya. Belum saatnya, pesta pun dimulai. Ibu mertua duduk di kursi kehormatan menerima ucapan selamat dari para tamu. Suaminya berdiri di samping ibu mertua, berjabat tangan dengan para tamu. Putrinya, Maya, duduk di sudut mengamati semua pemandangan itu. Saat mata mereka bertemu, Sari mengangguk kecil seolah mengatakan tidak apa-apa. Makanan mulai disajikan. Sari sendiri membawa sup dan menghampiri ibu mertuanya. Sup iga sapi yang disiapkan dengan sepenuh hati. Aroma kaldu bening dan daging sapi menyebar lembut. "Silakan, Bu." Ibu mertua menerima mangkuk sup. Ia mencicipi 1 sendok. Lalu ia mengerutkan kening. "Apa ini?" Jantung Sari berdebar kencang. "Kenapa, Bu? Ada masalah?" "Asin sekali, tidak bisa dimakan." "Ini sup. Selama ini kamu belajar apa saja?" Suara ibu mertua meninggi. Tamu di sekitarnya mulai melirik ke arah mereka. Sari panik dan berkata, "Maaf Bu, saya ambilkan yang baru." Masak sup saja tidak bisa, entah apa yang dia pelajari di pasar. Ibu mertua menghela napas ke arah tamu sekitarnya. Seolah-olah ia sedang mengeluh betapa beratnya ia menahan diri terhadap menantunya. Suara bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Wajah Sari memanas. Tatapan 150 orang tertuju padanya. Rasa malu yang ia sembunyikan selama 20 tahun kembali muncul. Kata-kata yang ia dengar di hari pernikahannya di depan para tamu. "Seharusnya kamu hilangkan dulu bau pasar itu sebelum datang ke sini. Sama seperti saat itu." "Bu, saya ambilkan yang baru." Sari mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk sup. Saat itu, ibu mertua mendorong mangkuk sup dengan kasar. Mangkuk itu miring dan kuah panas tumpah, tepat di atas punggung tangan Sari. Pekikan pendek keluar dari mulut Sari. Kuah panas membasahi punggung tangannya, membakar kulitnya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Sari mengepalkan tangannya. Punggung tangannya mulai memerah. Aula pesta menjadi hening. Para tamu berbisik-bisik sambil melihat ke arah mereka. Maya sontak berdiri dari tempatnya. "Nenek," teriak Maya. Tapi Sari menghentikan putrinya dengan tatapan matanya. "Jangan sekarang." Membaca tatapan itu, Maya mengepalkan tangannya dan berhenti di tempatnya. Ayah mertua hendak berdiri dari kursi kehormatan, tapi setelah melihat raut wajah ibu mertua, ia ragu-ragu dan duduk kembali.
seperti yang selalu ia lakukan seumur hidupnya. Suaminya mendekat, Sari berharap dalam hati. Kali ini akankah ia membelaku? Kali ini akankah ia mengatakan sesuatu pada ibunya? Suaminya melihat punggung tangan Sari yang memerah. Matanya sejenak bergetar. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah ini. Sari, ibu kan sudah tua, jadi maklumi saja. Banyak orang lihat. Sabar ya. Saat itu Sari mendengar sesuatu putus di dalam kepalanya. Sabar ya. Banyak orang lihat. Kata-kata yang telah ia dengar selama 20 tahun. Setiap kali ia dihina oleh ibu mertuanya, setiap kali ia diperlakukan tidak adil, suaminya selalu berkata seperti itu. Sabar, karena dia ibumu, karena banyak orang lihat. Sari menatap punggung tangannya yang memerah. Bekas luka bakar terlihat jelas. Sakit. Tapi yang lebih sakit adalah kata-kata suaminya. Tidak apa-apa bu, saya akan siapkan yang baru. Sari berkata dengan tenang. Di permukaan ia terlihat tenang. Tapi di dalam hatinya ia mengatakan hal lain. 20 tahun, 7.300 hari. Setiap hari aku sabar. Hari ini adalah hari terakhir. Sari membersihkan sup yang tumpah dan membawa sup yang baru. Punggung tangannya masih terasa nyeri, tapi ia tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Para tamu kembali makan dan pesta berlanjut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diri Sari, badai sedang bergejolak. Ia pergi ke kamar mandi dan mengalirkan air dingin ke punggung tangannya. Ia melihat wajahnya di cermin. Wajah 47 tahun, wajah yang telah bersabar selama 20 tahun. Tapi hari ini di wajah itu ada cahaya yang berbeda. Tidak bisa lagi. Sari berkata pada dirinya di cermin. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Mbak Mila. Mbak, yang sudah disiapkan itu ada, kan? Putar sebelum video ucapan selamat. Balasan langsung datang. Baik Sari, sudah siap? Sari memasukkan ponselnya ke saku dan keluar dari kamar mandi. Langkahnya kembali ke aula pesta terasa lebih ringan dari sebelumnya. Penantian 20 tahun akan segera berakhir. Sambal itu akhirnya akan matang. Sari keluar dari kamar mandi dan menghampiri Mbak Mila yang berdiri di salah satu sudut aula. Mila duduk di sudut seolah-olah tamu biasa. Kehadirannya hari ini adalah atas permintaan Sari. Mbak sudah siap? Tanya Sari dengan suara pelan. Mila mengangguk. Sudah. Semuanya sudah ada di USB. Tapi Sari, kamu benar-benar akan melakukannya. Sekali dilakukan, tidak bisa ditarik kembali. Sari menatap punggung tangannya. Bekas luka bakar karena kuah sup masih terlihat merah. Rasa nyeri masih terasa, tapi anehnya kepalanya terasa jernih. Sudah 20 tahun aku sabar mbak, sudah cukup. Mila tidak mencegahnya lagi. Sebaliknya, ia menepuk bahu Sari dengan ringan. Baiklah, aku akan berikan ini pada operator audio. Kalau kamu beri isyarat, akan langsung diputar. Sari mengangguk dan berjalan ke depan aula. Pesta sedang berlangsung meriah. Para tamu sudah selesai makan dan sedang berbincang-bincang dan waktu pemutaran video ucapan selamat akan segera tiba. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata, baiklah sekarang kita akan menyaksikan video ucapan selamat untuk Ibu Hartati yang merayakan ulang tahun ke-70. Saat itu Sari mengangkat tangan. Tunggu sebentar, aula menjadi hening. Tatapan para tamu tertuju pada Sari. Ibu mertuanya menyipitkan mata menatap menantunya. Sari menghampiri pembawa acara dan berkata, saya sudah menyiapkan video terpisah. Bolehkah diputar sebelum video ucapan selamat? Pembawa acara sempat bingung, tapi kemudian mengangguk. Karena yang menyiapkan pesta hari ini adalah menantunya, ia pikir wajar jika ada sesuatu yang disiapkan secara khusus, tentu. Kalau begitu, kita akan saksikan terlebih dahulu video yang disiapkan oleh menantu beliau. Ekspresi ibu mertuanya sedikit berubah. Ia tampak penasaran video apa yang disiapkan menantunya. Tapi ia tidak bisa mencegahnya di depan umum. Gengsi, lampu aula meredup, layar besar menyala. Video pun dimulai. Di layar muncul pemandangan pasar tradisional. Lapak besi tua, baskom karet merah, dan wadah-wadah kaca berisi sambal. Pemandangan yang usang tapi hangat. Narasi pun terdengar. Dimulai 20 tahun lalu, dari sebuah toko sambal di pasar tradisional warisan ibu, suara bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Video apa ini? Ekspresi.
Mereka bertanya-tanya. Layar berganti. Pemandangan pabrik kecil. Dan di depannya seorang wanita muda. Itu adalah Sari 20 tahun yang lalu. Awalnya menjual 2 atau 3 toples sambal sehari adalah segalanya. Tapi saya tidak menyerah. Layar berganti lagi. Pemandangan pabrik yang semakin besar, karyawan yang bertambah, masuk ke supermarket, berita tentang rekor penjualan online nomor 1. Toko kecil yang dimulai dari 1 resep ibu, dalam 20 tahun telah berkembang menjadi perusahaan dengan jaringan distribusi nasional. Bisik-bisik para tamu semakin keras. Ini video promosi perusahaan? Kenapa video seperti ini diputar di pesta ulang tahun? Ekspresi kebingungan terlihat jelas. Lalu di layar muncul tulisan besar, Rasa Warisan Foods, peringatan 20 tahun berdiri. Beberapa tamu menunjukkan ekspresi terkejut. Rasa Warisan Foods, perusahaan yang tidak ada, yang tidak kenal di industri makanan. Jika pergi ke bagian makanan di supermarket, sambal Rasa Warisan selalu dipajang di tempat terbaik. Terakhir, layar berganti. Wajah Sari saat ini muncul close up di layar. Mengenakan setelan bisnis, berdiri di lobi perusahaan, dan di bagian bawah layar muncul teks. Direktur Utama Rasa Warisan Foods, Sari Puspita. Aula seketika hening. Wajah ibu mertuanya mengeras. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Ekspresi tidak percaya. Reaksi suaminya pun serupa. Wajahnya memucat karena syok. Matanya menatap istrinya dengan penuh kebingungan. Apa ini? Sari, Direktur Utama Rasa Warisan Foods. Maya tersenyum di kursinya di sudut. Akhirnya ibu berani. Air mata menggenang di pelupuk mata sang putri. Sari perlahan berjalan ke depan layar. Jantungnya berdebar kencang, tapi langkahnya tidak goyah. Ini adalah momen yang telah ia tunggu selama 20 tahun. Berdiri di depan layar, Sari menunduk kepada para tamu. Maaf telah mengejutkan Anda dengan video yang tiba-tiba ini, saya minta maaf. Lalu ia menatap ibu mertuanya. Ibu mertuanya masih menatap menantunya dengan tatapan tajam dan ekspresi kaku. Ibu, selama 20 tahun, ibu selalu bilang, saya bawa terasi, kan? Suara Sari tidak bergetar, tenang dan mantap. Dengan terasi itulah saya membangun perusahaan ini. Sambal pasar yang ibu anggap memalukan itu telah membawa saya sampai sejauh ini. Bisik-bisik di antara para tamu semakin keras. Sari memandang sekeliling aula dan melanjutkan. Dan restoran tempat kita duduk sekarang, Pendopo Kencana, ini saya yang dirikan 7 tahun lalu. Mata ibu mertuanya membelalak. Pendopo Kencana, restoran ini, ibu bilang ibu dapat reservasi karena koneksi, tapi sebenarnya wakil direktur saya yang mengaturnya. Karena ini restoran saya. Aula menjadi riuh. Para tamu saling berpandangan dan berbisik. Menantunya pemilik restoran ini, Direktur Utama Rasa Warisan Foods. Sari melangkah lebih dekat ke arah ibu mertuanya. Apakah ibu tahu berapa aset perusahaan saya? Sekitar 300 miliar rupiah. Wajah ibu mertuanya menjadi pucat. Bibirnya bergetar. Tapi sepertinya ia tidak bisa berkata-kata. Sari, apa-apaan ini semua? Ibu mertuanya berhasil mengeluarkan suara. Tapi kalimatnya tidak selesai. Sari menatap ibu mertuanya. Orang yang selama 20 tahun telah merendahkan, menghina dan menindasnya. Orang yang mengatakan ia berasal dari pasar, bau terasi, tidak pantas untuk keluarganya. Orang itu sekarang kehilangan kata-kata di hadapannya. Ia pikir akan merasakan kepuasan balas dendam. Tapi anehnya perasaan itu tidak ada. Sebaliknya perasaan lega yang tenang memenuhi dadanya. Getaran saat mengungkapkan jati diri yang telah ia sembunyikan selama 20 tahun. Kelegaan karena tidak perlu bersembunyi lagi. Perasaan-perasaan itu bercampur aduk. Suaminya berdiri dari tempatnya. Dengan langkah goyah, ia menghampiri Sari. Sari, apa? Apa ini benar? Sari menatap suaminya. Orang yang telah hidup bersamanya selama 20 tahun tapi tidak tahu jati diri istrinya yang sebenarnya. Orang yang tidak mau tahu. Iya benar, aku menyembunyikannya selama 20 tahun. Perasaan campur aduk melintas di mata suaminya. Syok, bingung, dan sedikit rasa bersalah. Kenapa? Kenapa tidak bilang? Sari tersenyum getir. Karena kamu yang bilang tidak boleh. Kamu bilang tidak nyaman kalau istrimu lebih hebat darimu. Minta aku untuk diam saja. Wajah suaminya menegang. Kata-kata yang pernah ia ucapkan kini kembali padanya.
Sari mengalihkan pandangannya dari suaminya dan menatap para tamu. Maaf telah membuat suasana menjadi tidak nyaman, tapi saya tidak ingin bersembunyi lagi. 20 tahun sudah cukup lama. Sari kembali menunduk ke arah ibu mertuanya. Ibu, selamat ulang tahun ke-70. Dengan tulus. Setelah mengatakan itu, Sari meninggalkan depan layar. Mbak Mila sudah menunggunya. Sari berdiri di samping Mila dan memandang aula. Ibu mertuanya duduk di kursi kehormatan dengan wajah pucat pasi. Suaminya berdiri terpaku di tempatnya. Para tamu berbisik-bisik. Momen di mana penyamaran yang telah dibangun selama 20 tahun runtuh. Tapi Sari tidak menyesal. Justru hatinya terasa lega. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa bisa bernapas. Mila memegang tangan Sari. Kamu hebat, Sari. Sari mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ini bukan saatnya untuk menangis. Ya, hari ini adalah hari kebebasan. Sambal itu akhirnya matang. Membutuhkan waktu 20 tahun yang panjang tapi matang dengan sempurna. Ibunya benar, penantian itu sepadan. Keributan di aula pesta belum sepenuhnya mereda. Sari berdiri di samping Mbak Mila, sejenak mengatur napas. Mengungkapkan identitasnya saja sudah merupakan hal besar. Tapi ini belum berakhir. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Sari menatap Danu yang duduk di salah satu sudut aula. Pria yang tadi masih makan dengan ekspresi santai, kini wajahnya tegang sambil terus memainkan ponselnya. Jelas ia terkejut setelah melihat video tadi. Istri sepupu yang ia remehkan ternyata seorang miliarder, pasti sulit dipercaya. Sari mengulurkan tangan ke arah Mbak Mila. Mbak, berikan itu. Mila mengeluarkan tablet dari tasnya dan memberikannya kepada Sari. Di layar tertera laporan keuangan dan catatan utang perusahaan Danu. Sari membawa tablet itu dan berjalan menghampiri Danu. Suara langkah kakinya menggema di aula yang sunyi. Tatapan para tamu kembali tertuju pada Sari. Apalagi yang akan dilakukan wanita itu? Semua tampak penasaran. Danu melihat Sari mendekat berdiri dari kursinya. Ia memaksakan senyum dan berkata, Kak Sari, tadi videonya bagus sekali, hebat sekali kakak. Saya tidak menyangka. Nada bicaranya sopan, tapi matanya bergetar cemas. Sari tidak melewatkan tatapan itu. Danu, bisa kita bicara sebentar? Sari menyodorkan tablet itu ke depan Danu. Di layar tertera catatan pinjaman atas nama perusahaan investasi. 5 tahun lalu, 15 miliar rupiah. Peminjam, Danu? Wajah Danu seketika menegang. Ini apa? Sari berkata dengan tenang. 15 miliar yang kamu pinjam 5 tahun lalu. Ingat kan? Pemilik sebenarnya perusahaan investasi itu adalah saya. Wajah Danu menjadi pucat pasi. Bibirnya bergetar. Kak Sari, apa maksudnya? Direktur di atas kertas memang orang lain. Jadi kamu mungkin tidak tahu. Saya hanya mengelola di belakang layar. Sari menggulir layar sambil melanjutkan. Tapi Danu, bunganya sudah menunggak 8 bulan. Belum lagi soal pengembalian pokok pinjaman. Mata Danu membelalak. Ekspresi angkuhnya benar-benar runtuh. Kak Sari itu ada alasannya. Ekonominya sedang tidak baik. Ekonomi tidak baik itu urusanmu, Danu. Utang tetap harus dibayar. Suara Sari tenang tapi tegas. Tidak ada emosi, hanya fakta. Para tamu di sekitarnya mulai berbisik. Mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Beberapa orang berdiri dari kursinya dan mendekat. Sari berbalik menghadap para tamu. Tidak ada alasan untuk bersembunyi. Setelah mengungkapkan identitasnya, untuk apa menyembunyikan ini lagi? Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin saya sampaikan. Aula menjadi hening. Sari melanjutkan dengan tenang. Bapak Danu yang ada di sana 5 tahun lalu meminjam 15 miliar rupiah dari perusahaan investasi saya. Katanya untuk dana ekspansi bisnis. Seruan kaget terdengar dari para tamu. 15 miliar bukan uang sedikit. Tapi sudah 8 bulan ini beliau tidak membayar bunga. Jadwal pengembalian pokok pinjaman juga terus ditunda. Karena itu, besok tim hukum kami akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi. Wajah Danu menjadi biru. Kak Sari, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Beri saya sedikit waktu lagi. Sari menggelengkan kepala. Danu, selama 5 tahun kamu meremehkan saya sambil menjalankan bisnis dengan uang saya. Kesempatan sudah cukup saya berikan. 8 bulan bukan waktu yang singkat. Lutut Danu terasa lemas, ia terduduk di kursinya. Sosok angkuhnya tadi sudah tidak ada lagi. Saat itu,
ibu mertuanya berdiri dari kursi kehormatan. "Danu, apa maksud semua ini?" Suara ibu mertuanya bergetar. Sepertinya ia baru tahu bahwa sepupunya meminjam 15 miliar rupiah. Danu menunduk dalam-dalam dan menjawab, "Tante, maafkan saya. Dana bisnis sedang mendesak." "Jadi kamu pinjam uang dari Sari sebanyak 15 miliar? Wajah ibu mertuanya menegang. Tapi Sari bisa membaca kecemasan lain di balik ekspresi itu. Karena ibu mertuanya punya rahasia sendiri. Sari menatap ibu mertuanya dan berkata, "Ibu, ini bukan hanya soal Danu." Mata ibu mertuanya bergetar. Apa lagi?" Sari mengganti tampilan layar tablet. Salinan surat perjanjian utang 3 tahun lalu muncul. Jumlah 300 juta rupiah. Peminjam Hartati. Ibu juga 3 tahun lalu pinjam uang dari Danu kan? 300 juta. Wajah ibu mertuanya menjadi putih. Rahasia yang ia sembunyikan terungkap. Itu. Saya tahu ayah butuh uang mendesak karena masalah penjaminan. Waktu itu ibu bilang tidak butuh bantuan saya. Tapi di belakang ibu malah minta tolong pada sepupu. Bibir ibu mertuanya bergetar. Tatapan para tamu tertuju pada ibu mertuanya. Bagi orang yang seumur hidupnya mementingkan gengsi, adakah rasa malu yang lebih besar dari ini? Tapi Bu, sepertinya uang 300 juta itu akan sulit kembali. Mengingat kondisi perusahaan Danu seperti itu. Ibu mertuanya menatap Danu. Matanya penuh dengan rasa pengkhianatan. "Danu, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bilang padaku tidak perlu khawatir soal uang." Danu tanpa mengangkat kepala berkata, "Tante, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan sangat sulit. Uang tante pasti akan saya kembalikan." "Kembalikan apa? 15 miliar saja tidak bisa kamu bayar," teriak ibu mertuanya. Tapi tidak jelas siapa sasaran kemarahannya. Apakah Danu atau menantunya yang telah mengungkapkan segalanya? Bisik-bisik di antara para tamu semakin keras. Pesta ulang tahun, keluarga terhormat dalam sekejap berubah menjadi kacau balau. Fakta bahwa ibu mertua punya utang, fakta bahwa sepupunya punya utang besar. Bagi orang yang menganggap gengsi sebagai nyawanya, adakah penghinaan yang lebih besar dari ini? Sari menatap ibu mertuanya. Perasaan campur aduk melandanya. Orang yang selama 20 tahun telah meremehkan dan menghinanya. Tapi melihatnya hancur di depan matanya, rasanya lebih pahit daripada puas. Terlihat jelas betapa rapuhnya istana yang dibangun di atas gengsi. Saat itu suaminya mendekat. Suami yang sejak tadi hanya berdiri terpaku, akhirnya bergerak. Sari mengira suaminya akan membela ibunya lagi. Seperti yang selalu ia lakukan. Tapi suaminya tidak pergi ke arah ibunya. Sebaliknya, ia berdiri di samping Sari. Meskipun tidak berkata apa-apa, untuk pertama kalinya ia berada di pihak istrinya. Sari melirik suaminya. Ekspresi suaminya rumit. Syok, bingung, rasa bersalah, dan ada semacam tekad bercampur di sana. Sari kembali menghadap para tamu. "Maaf telah membuat suasana menjadi kacau. Tapi ini adalah hal yang suatu saat harus terungkap. Karena saya sudah menyembunyikannya selama 20 tahun, Sari menunduk kepada ibu mertuanya. "Ibu, maaf telah membuat pesta ulang tahun ibu jadi seperti ini, tapi saya juga tidak bisa hidup dalam persembunyian lagi." Ibu mertuanya tidak bisa berkata apa-apa. Ia duduk di kursi kehormatan dengan ekspresi hampa, menatap kosong. Ia tidak pernah bermimpi akan dipermalukan seperti ini oleh menantu yang telah ia remehkan selama 20 tahun. Sari berbalik dan keluar dari aula. Mbak Mila dan putrinya, Maya, mengikutinya. Suaminya, setelah ragu sejenak, ikut menyusul istrinya. Koridor di luar aula sepi. Sari menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Hari yang sangat panjang. Maya memegang tangan Sari. "Ibu hebat." Sari menatap putrinya dan tersenyum. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ini adalah hasil yang wajar. Semua yang terpendam selama 20 tahun hari ini meledak sekaligus. Semua yang telah disembunyikan, ditahan dan dipendam akhirnya keluar ke dunia. Suaminya mendekat dengan hati-hati. Wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Sari menatap suaminya. Banyak yang ingin ia katakan, tapi tidak sekarang. Hari ini sudah terlalu banyak kejadian. Kita pulang, kata Sari. Suaminya mengangguk. Keempatnya meninggalkan pendopo kencana. Dari belakang,
Suara bisik-bisik masih terdengar. Tapi Sari tidak menoleh ke belakang. Hanya ada jalan ke depan yang tersisa. Sekitar 1 jam setelah meninggalkan pendopo kencana, ponsel Sari berdering dari Mbak Mila. Sari, para tamu sudah hampir semua pulang. Tinggal keluarga saja, tapi ibu mertuamu tidak mau beranjak dari tempatnya. Sari ragu sejenak. Ia hanya ingin pulang dan beristirahat. Hari ini terasa sangat panjang, tapi ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Baik Mbak, aku kembali ke sana. Sari membawa suami dan Maya kembali ke pendopo kencana. Saat memasuki aula, pemandangannya sudah sangat berbeda. Tempat yang tadi ramai dengan 150 tamu kini kosong melompong. Yang tersisa hanyalah meja-meja berantakan dan piring-piring kotor yang belum dibereskan. Di dekat kursi kehormatan, ibu mertuanya duduk. Kebaya mewahnya masih terpasang, tapi wibawanya tadi sudah hilang. Bahunya terkulai dan wajahnya dipenuhi kelelahan dan rasa malu. Ayah mertuanya duduk diam di sampingnya. Seperti biasa, tanpa sepatah kata pun, hanya menunduk sambil menghela napas. Sejak insiden penjaminan 3 tahun lalu, ayah mertuanya semakin menarik diri. Sepertinya ia juga tidak bisa berkata apa-apa tentang kejadian hari ini. Saat Sari masuk, ibu mertuanya mengangkat kepala. Mata mereka bertemu, sudut mata ibu mertuanya memerah. Sepertinya ia habis menangis. Suaminya lebih dulu menghampiri ibunya. Sari menatap punggungnya. Pasti akan membela ibunya lagi. Pasti akan menyuruhku sabar lagi. Sudah 20 tahun seperti itu. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut suaminya berbeda. Ibu, minta maaflah pada Sari. Mata Sari membelalak. Ibu mertuanya pun menunjukkan ekspresi terkejut. Bimo, kamu juga? Suara ibu mertuanya bergetar. Sepertinya ia tidak percaya putranya sendiri membela menantunya. Suaminya menunduk, lalu perlahan ia melanjutkan. Ibu, saya juga salah. Selama 20 tahun saya menutup mata. Saya tahu betapa beratnya Sari, tapi saya pura-pura tidak tahu. Atau lebih tepatnya, tidak mau tahu. Suaminya menoleh ke arah Sari. Matanya berkaca-kaca. Tadi waktu kuah sup tumpah di tangan Sari, saya lagi-lagi menyuruhnya sabar. Sabar karena banyak orang lihat. Suara suaminya tercekat. Tapi dalam perjalanan pulang, adegan itu terus terbayang. Adegan tangan Sari yang memerah. Dan adegan-adegan lain yang selama ini saya abaikan mulai teringat satu persatu. Sari menatap suaminya. Air mata mengalir di mata suaminya. Di awal pernikahan, saat Sari tangannya terluka waktu menyiapkan masakan lebaran, saya bahkan tidak membawanya ke dokter. Karena ibu bilang sedang sibuk. Saat dia baru melahirkan Maya dan belum pulih, harus datang ke rumah untuk menyiapkan acara selamatan, saya juga diam saja. Suaminya berlutut, bukan di depan ibunya tapi di depan Sari. Sari, maafkan aku. Selama 20 tahun berada di sisiku, tapi aku tidak pernah membelamu. Suami macam apa aku ini? Air mata Sari mengalir. Kata-kata yang telah ia tunggu selama 20 tahun. Kata-kata yang belum pernah ia dengar sekalipun. Maya melangkah maju. Matanya juga berkaca-kaca. Nenek, kata Maya sambil menatap ibu mertuanya. Nenek tahu tidak betapa sabarnya ibu saya selama 20 tahun. Dengan sambal yang nenek hina itu, ibu menghidupi anak nenek. Menghidupi kita semua. Wajah ibu mertuanya menegang. Setiap kata dari cucunya seolah menusuk jantungnya. Ibu tidak pernah pamer uangnya. Selama 20 tahun ibu bersembunyi karena ingin diakui oleh nenek. Tapi apa yang nenek lakukan? Nenek bilang ibu bau terasi dari pasar. Setiap hari nenek menghinanya. Suara Maya meninggi. Insiden kuah sup di tangan ibu tadi, saya tidak akan pernah lupa. Nenek mempermalukan ibu di depan banyak orang, saya tidak akan melupakan satupun. Ibu mertuanya berdiri dari kursinya. Langkahnya goyah. Kebaya mewahnya terlihat menyedihkan. Ibu mertuanya berdiri di depan Sari. Mata mereka bertemu. Ibu mertua yang selama 20 tahun selalu menatap rendah menantunya, hari ini tidak bisa mengangkat kepalanya. Sari, bibir ibu mertuanya bergetar. Aku salah. Bersamaan dengan kata-kata itu, lutut ibu mertuanya perlahan tertekuk. Wanita tua yang merayakan ulang tahun ke-70 itu berlutut di depan menantunya. Tolong maafkan aku salah. Aku tidak tahu betapa beratnya hidupmu selama 20 tahun. Tidak, aku tahu tapi pura-pura tidak tahu. Air mata mengalir di mata ibu mertuanya.
Aku pikir kalau kamu punya uang, kamu akan meremehkanku. Jadi aku merendahkanmu lebih dulu. Karena aku merasa rendah diri. Aku takut melihatmu sukses. Bahu ibu mertuanya berguncang. Orang yang seumur hidupnya mementingkan gengsi kini hancur di depan keluarganya. Maafkan aku, Sari. Sungguh, maafkan aku. Sari menatap ibu mertuanya yang berlutut. Perasaan campur aduk melandanya. Kejadian-kejadian yang ia alami selama 20 tahun terlintas seperti film. Hinaan di hari pernikahan, perlakuan buruk setiap lebaran, kuah sup yang tumpah hari ini, dan air mata yang ia telan sendirian di malam-malam yang tak terhitung. Ia pikir akan merasakan kepuasan kemenangan karena ini adalah momen yang telah ia tunggu selama 20 tahun. Tapi anehnya, perasaan itu tidak ada. Sebaliknya, rasa hampa yang lebih dulu datang. Beginikah akhirnya? 20 tahun berakhir dengan sia-sia seperti ini? Sari menatap ibu mertuanya untuk waktu yang lama. Lalu perlahan ia membungkuk dan membantu ibu mertuanya berdiri. Berdirilah, Bu. Ibu mertuanya mengangkat kepala, wajahnya basah oleh air mata. Banyak orang lihat. Mendengar kata-kata itu, mata ibu mertuanya membelalak. Lalu ia menundukkan kepala. Ia mengerti apa arti kata-kata itu. Kata-kata ini saya dengar selama 20 tahun, sabar karena banyak orang lihat, diam karena memalukan. Apa sekarang ibu tahu betapa sakitnya kata-kata itu? Ibu mertuanya mengangguk. Sepertinya ia tidak bisa bicara. Sari memegang tangan ibu mertuanya dan membantunya berdiri, tangan yang belum pernah ia pegang selama 20 tahun. Tangan tua dan keriput, tangan yang telah hidup selama 70 tahun. Ibu, saya tidak bisa memaafkan ibu hari ini juga. 20 tahun tidak akan hilang dalam semalam. Ibu mertuanya menunduk. Tapi terima kasih sudah mengatakan ini. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya merasa mendengar ketulusan. Sari melepaskan tangan ibu mertuanya. Kita butuh waktu. Saya dan juga ibu. Ibu mertuanya mengangguk. Baik, Sari. Aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai kamu memaafkanku. Maya menghampiri neneknya. Nenek, syukurlah kalau nenek sudah sadar sekarang. Betapa hebatnya ibu saya. Ibu mertuanya menatap cucunya dan mengangguk lemah. Ayah mertuanya berdiri dari kursinya. Meskipun masih diam, ia menunduk kepada Sari. Pria yang seumur hidupnya hanya memperhatikan raut wajah istrinya. Untuk pertama kalinya menunjukkan permintaan maaf kepada menantunya. Sari pun menunduk kepada ayah mertuanya. Ayah juga pasti sangat berat. Ayah tidak apa-apa. Sudut mata ayah mertuanya memerah. Suaminya berdiri di samping Sari. Suami yang tadi berlutut. Wajahnya malu tapi tatapannya serius. Sari, mulai sekarang aku akan berada di sisimu. Meskipun terlambat tapi mulai sekarang. Sari menatap suaminya. Kata-kata yang telah ia tunggu selama 20 tahun, ketulusan terasa. Terima kasih, kata Sari. Hanya itu. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa ia katakan. Luka 20 tahun tidak akan sembuh dengan satu kata. Saat meninggalkan aula, Sari menoleh ke belakang. Di aula yang kosong, hanya tersisa ibu dan ayah mertuanya. Jejak pesta ulang tahun yang meriah hanyalah meja-meja yang berantakan. Rasanya beban 20 tahun terangkat sekaligus. Hatinya lega, tapi juga ada sedikit kehampaan. Belum bisa disebut kebebasan penuh, sepertinya masih ada sesuatu yang tersisa. Tapi tidak apa-apa, hanya butuh waktu. Seperti sambal yang butuh waktu untuk matang, luka juga butuh waktu untuk sembuh. Sari memegang tangan suami dan putrinya dan meninggalkan pendopo kencana. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Hari ini bukanlah akhir. Hari ini adalah awal yang baru. 6 bulan telah berlalu. Banyak hal telah berubah. Perusahaan konstruksi Danu setelah restrukturisasi, skalanya menyusut drastis. Sebagian dari utang 15 miliar disepakati untuk dicicil dan sisanya dilunasi dengan penjualan aset. Pria yang dulu pamer dan membanggakan bisnisnya itu kini hidup tenang dan rendah hati. Gengsi sosial ibu mertua juga hancur. Kejadian di pesta ulang tahun ke-70 menyebar dengan cepat. Bagi ibu mertua yang seumur hidupnya membanggakan diri sebagai keturunan priayi, itu adalah rasa malu yang tak tertahankan. Tapi hal aneh terjadi. Setelah gengsinya hancur, ibu mertua justru terlihat lebih tenang. Karena tidak perlu pamer lagi,
ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang hebat. Ibu mertua menjual rumahnya di Jakarta dan pindah ke sebuah rumah kecil di pedesaan. Katanya ia ingin hidup tenang. Suaminya juga berubah. Setelah pesta ulang tahun itu, suaminya untuk pertama kalinya mengunjungi perusahaan Sari, tempat yang selama 20 tahun hidup bersama tidak pernah ia kunjungi. Memasuki lobi kantor pusat Rasa Warisan Foods, suaminya terdiam untuk waktu yang lama. "Ini perusahaanmu?" Sari mengangguk. "Iya, aku kerja di sini." Suaminya melihat sekeliling lobi. Langit-langit tinggi, interior rapi, karyawan yang sibuk berlalu lalang, dan foto-foto sejarah perusahaan yang tergantung di dinding. Perjalanan 20 tahun dari toko sambal kecil di pasar tradisional hingga menjadi seperti sekarang terangkum dalam foto-foto itu. Air mata menggenang di mata suaminya. "Sari, aku minta maaf, aku pengecut." Sari menatap suaminya. "Selama 20 tahun aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku ada di sisimu tapi tidak tahu apa-apa." "Tidak, aku tidak mau tahu." Suara suaminya bergetar. "Saat ibu menghinamu, saat kamu lelah setiap lebaran, aku hanya menutup mata. Aku tahu kamu lelah, tapi aku pura-pura tidak tahu." Sari memegang tangan suaminya. "Sayang, terima kasih. Terima kasih sudah datang sekarang." Suaminya memeluk Sari. Rasanya seperti menerima permintaan maaf yang tulus untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Belum sepenuhnya dimaafkan, tapi rasanya ada sesuatu yang terurai. Beberapa hari kemudian, pasangan itu mengunjungi makam Ibu Sari. Ibu Sari yang meninggal 20 tahun lalu, yang membesarkan seorang putri dengan berjualan sambal di pasar, yang meninggalkan satu buku resep untuk Sari. Berdiri di depan makam, suaminya menunduk dalam-dalam. "Ibu, maafkan saya tidak bisa menjadi menantu yang baik. Maaf karena tidak bisa melindungi Sari." Air mata Sari mengalir. Setelah menikah selama 20 tahun, ini adalah pertama kalinya suaminya datang ke makam mertuanya. Selama ini dengan alasan sibuk, dengan alasan malas, ia tidak pernah datang sekalipun. "Ibu, mulai sekarang saya akan berada di sisi Sari. Meskipun terlambat, saya akan menjadi suami yang baik." Sari menatap nisan ibunya. Angin musim semi berhembus, seolah-olah ibunya menjawab, "Baiklah, jadilah suami yang baik." Sari bergumam dalam hati, "Bu, aku baik-baik saja sekarang, jangan khawatir." Dalam perjalanan pulang suaminya berkata, "Sari, mulai sekarang aku akan berada di sisimu. Aku akan melakukan segalanya." Sari mengangguk. Hubungan mereka belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Luka 20 tahun tidak akan hilang dalam semalam, tapi perlahan-lahan membaik. Itu saja sudah cukup. Dan suatu hari, tamu tak diundang datang. Bel berbunyi. Saat membuka pintu, ibu mertuanya berdiri di sana. Wajah yang ia lihat setelah 6 bulan, penampilan glamornya dulu sudah tidak ada lagi, pakaian sederhana, wajah tanpa riasan, dan di tangannya ada sebuah guci kecil. "Ibu." Sari menatap ibu mertuanya dengan terkejut. "Sari, maaf datang tiba-tiba. Boleh aku masuk?" Sari mempersilakan ibu mertuanya masuk. Mereka duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Keheningan canggung menyelimuti. Setelah 6 bulan tanpa kabar, tiba-tiba datang. Sari tidak bisa menebak apa yang terjadi. Ibu mertuanya meletakkan guci yang ia bawa di atas meja. "Ini aku coba buat sambal sepertimu." Mata Sari membelalak. "Sambal?" Ibu mertuanya menunjukkan ekspresi malu. Ekspresi yang belum pernah ia lihat selama 20 tahun. "Di desa tidak ada kerjaan. Jadi aku beli sambal buatan perusahaanmu, coba menirunya. Entah berapa kali gagal." Ibu mertuanya menghela napas. "Aku pikir perbandingan garamnya salah, jadi aku coba lagi. Aku pikir suhu fermentasinya salah, jadi aku coba lagi." Begitu terus selama 3 bulan. Sari terdiam. Ibu mertua yang seumur hidupnya meremehkannya karena berasal dari pasar, membuat sambal, dan itu untuk meniru rasa sambal Sari. "Ibu, kenapa?" Ibu mertuanya menunduk. "Kata-katamu waktu itu banyak orang lihat. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku." Sari diam-diam mendengarkan kata-kata ibu mertuanya. "Itu adalah kata-kata yang aku ucapkan padamu selama 20 tahun. Sabar karena banyak orang lihat. Diam karena memalukan. Baru sekarang aku tahu betapa sakitnya kata-kata itu." Air mata menggenang di mata ibu mertuanya. Saat sendirian di desa, semua perbuatanku dulu terus teringat.
Baru sekarang aku bisa merasakan betapa beratnya hidupmu. Ibu mertuanya menunjuk guci itu. Jadi aku coba membuat ini. Aku ingin tahu betapa sulitnya pekerjaanmu. Aku tidak tahu membuat satu sambal saja sesulit ini. Sari membuka tutup guci. Bau sambal yang familiar menyentuh hidungnya. Sambal buatan ibu mertua. Sambal yang begitu ia hina, ia buat sendiri. Sari mengambil sedikit sambal dengan sendok dan mencicipinya. Asin. Perbandingan garamnya tidak pas dan kondisi fermentasinya tidak merata. Jujur saja, ini bukan sambal yang enak. Tapi anehnya, hatinya terasa hangat. Rasa yang kikuk, tapi penuh dengan ketulusan. Asin, Bu, kata Sari. Wajah ibu mertuanya sedikit menegang. Tapi Sari tersenyum dan menambahkan, tapi enak. Air mata mengalir di mata ibu mertuanya. Sari, boleh kita mulai lagi? Selama 20 tahun aku sangat jahat. Aku tidak minta dimaafkan sepenuhnya. Beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Sari menatap ibu mertuanya, orang yang selama 20 tahun telah meremehkan dan menghinanya. Tapi yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang wanita tua berusia 70 tahun yang telah melepaskan gengsinya. Orang yang setelah gengsi yang dibangun seumur hidupnya hancur, untuk pertama kalinya menunjukkan ketulusan. Bisakah ia memaafkannya sepenuhnya? Sari pun tidak tahu. Luka 20 tahun tidak akan hilang dengan satu toples sambal, tapi ia bisa memulai. Sari berdiri. Lalu ia pergi ke dapur, mengambil nasi dan mengeluarkan lauk pauk. Sambal yang dibawa ibu mertuanya juga ia taruh di piring kecil. Mau makan bersama, Bu? Ibu mertuanya mengangkat kepala. Air mata mengalir di pipinya. Bolehkah? Sari mengangguk. Iya. Kita makan bersama. Dua wanita itu duduk berhadapan dan makan. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun makan bersama, tidak banyak bicara tapi tidak canggung. Sambil makan nasi dengan sambal asin buatan ibu mertuanya, Sari menatap keluar jendela. Ibunya benar, sambal itu butuh kesabaran, butuh waktu untuk matang dengan sempurna. Butuh waktu 20 tahun tapi akhirnya matang. Setelah makan, Sari bersama ibu mertuanya menuju kantor pusat Rasa Warisan Foods. Tidak ada alasan untuk bersembunyi lagi. Ia memperkenalkan ibu mertuanya kepada para karyawan. Ini ibu mertua saya, hari ini pertama kali datang ke kantor. Para karyawan memberi salam. Ibu mertuanya tampak canggung, tapi ekspresinya cerah. Seolah-olah ia baru tahu betapa hebatnya perusahaan menantu yang telah ia remehkan selama 20 tahun ini. Sari memutuskan untuk hidup dengan bangga sekarang, tidak bersembunyi lagi, menunjukkan dirinya yang telah ia sembunyikan selama 20 tahun kepada dunia. Sore harinya ia pulang, suami dan putrinya Maya sudah menunggu. Ibu mertuanya juga ikut makan malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seluruh keluarga berkumpul. Sambil makan, Maya bertanya, "Nenek sekarang akan sering datang?" Ibu mertuanya melirik Sari. Sari mengangguk, "Iya, nenek akan sering datang, sekalian menengok cucu." Maya tersenyum lebar. Setelah makan malam, Sari berdiri di balkon menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip. Seolah-olah ia mendengar suara ibunya. "Sari, sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna." Sari tersenyum. "Bu, aku akhirnya matang." Butuh waktu 20 tahun. Tapi kehidupan di mana ia tidak perlu bersembunyi lagi. Kehidupan di mana ia tidak perlu sabar lagi. Kehidupan itu kini dimulai. Sari menarik napas dalam-dalam. Angin musim semi berhembus, musim baru akan datang. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh sesekali mampir lagi ke sini. Jika ada waktu, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama cerita ini. Perasaan itu mungkin bisa membantu seseorang bertahan untuk hari esok. Saya dengan tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Ini adalah suara hati. Terima kasih.